Sofia iku bibine Hashim iku buyute Abdurrahman iku janggahe Sayyid Qusay iku warange Kilap udek siure Kilap udek siure Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi badri ya Allah bi alil badri ya Allah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi. Ini artinya seseorang disebut laki-laki, wanita juga masuk di dalam. Langit roboh, bumi hancur, planet berantakan. Itu bagi Allah lebih mudah menerimanya daripada seorang muslim yang dibunuh satu orang. Apalagi saudara muslim kita di Palestina itu bukan dibunuh satu orang, tapi dibombardir, dihancurkan. Kita katakan selamat kepada pemerintahan atau pemerintah negara Indonesia yang memberikan dukungan kepada Palestina. Kita berbangga dalam hal ini, walaupun kecewa beberapa bidang yang lain, tapi cukup membanggakan ketika bangsa Indonesia, baik di dalam negara Indonesia maupun utusan mereka ke PBB, menyuarakan penindasan atau pembelaan hak warga Palestina. Bahkan Indonesia memberikan peluang untuk masyarakat Palestina untuk melakukan permainan di Indonesia, main bola maksudnya. Jadi Indonesia memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pemain bola Palestina untuk bermain di Indonesia. Anggaplah rumah kalian sendiri. Nah, ini sesuatu yang sangat membanggakan dan sangat membahagiakan. Ini mungkin satu-satunya yang bisa menjadi jawaban nanti di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kalian lakukan untuk Palestina. Ketika kalian mendengar hadis Nabi yang mengatakan seorang muslim saja dibunuh, bagi Allah itu sangat berat sekali, lebih berat daripada hancurnya dunia beserta isinya. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, lisanul qadi, lidah seorang qadi, baina jamratain, antara dua bara. Lidah seorang qadi baina jamrataini,
antara dua bara api, imma ila jannatin, ada kala ke surga, wa imma ila narin, ada kala ke neraka. Bisa saja keputusan itu membuat seorang qadhi masuk surga, bisa saja keputusannya membuat dia masuk neraka. Kenapa dikatakan di antara dua bara? Kalau sekiranya dia berpihak kepada yang benar, dia akan dicaci maki oleh manusia. Apabila dia berpihak kepada manusia, dia akan diancam oleh malaikat. Jadi kalau tidak punya mental yang kuat, telinga yang tebal, muka badak, itu jangan jadi qadhi. Adil, tetap saja ada orang mengkritik, apalagi tidak adil. Tentu apabila dia bertindak adil, orang-orang yang zalim, perampok, penjahat, pendosa itu tidak mau sama qadhi itu. Jadi dia berada di antara dua bara. Jadi keputusannya tidak akan pernah menyenangkan telinganya, apapun itu. Kalau keputusannya baik, orang jahat akan membicarakannya. Kalau keputusannya jelek, banyak orang baik yang akan mencaci makinya. Kalau mau jadi qadhi, ya harus punya mental yang kuat. Tutup telinga, pakai kacamata kuda, tebalin muka, pakai muka tembok, kemudian sampaikan yang benar, maka dia akan masuk surga. Atau tutup telinga, pakai kacamata kuda, mungkin muka tembok, tidak peduli dengan nasihat dan penderitaan rakyat atas keputusannya, penderitaan orang teraniaya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Lastu akhafu, tidaklah aku khawatir. Lastu, tidaklah aku. Akhafu, aku khawatir. Ala ummati, di atas umatku. Ghawwa. Nah, ghawwa, agak sulit bacanya. Dia adalah orang-orang rendahan yang mudah terpancing berbuat jahat. Orang-orang hina yang mudah terpancing berbuat jahat. Itu disebut ghawwa. Dibayar dengan satu bungkus nasi, kemudian uang Rp50.000, itu bisa dibawa orang itu. Tergantung pesanan. Mau ngomong apa? Mau membela si A atau membela si B? Dia akan ngomong sesuai dengan yang membayarnya. Dia nggak peduli. Yang penting perut kenyang, ada uang, selesai. Itu namanya ghawwa. Nah, mereka yang mendemo pemimpin-pemimpin yang adil, mengatakan tidak adil, kenapa kalian datang? Saya nggak tahu. Lalu kenapa datang? Ada amplopnya, dapat nasi bungkus. Nah, itu yang dikatakan ghawwa. Orang yang mudah, orang-orang hina yang mudah terpancing melakukan kejahatan. Kata Nabi, saya tidak khawatir, aku tidak khawatir ala ummati, di atas umatku, wa taqtuluhum, orang-orang yang jahat yang akan membunuh mereka, wala aduwan yajtahuhum, tidak juga musuh yang akan membinasakan mereka, tidak juga musuh yang akan membinasakan mereka. Walakinni, dan akan tetapinya aku,
walakinni akan tetapinya aku akhafu aku khawatir ala ummati di atas umatku a'immatan mudhillin imam yang sesat pemimpin yang sesat in ata'uhum jika mereka mentaati mereka pemimpin jika mereka mentaati mereka pemimpin fatanuhum niscaya mereka pemimpin telah memfitnah mereka niscaya mereka pemimpin telah menjerumuskan mereka ke dalam fitnah wa in asauhum dan jika mereka maksiat kepada mereka pemimpin mereka membantah akan mereka pemimpin qataluhum mereka pemimpin akan membunuh mereka. Jadi bukan orang-orang rendahan orang-orang hina yang mudah dihasut untuk memerangi kaum muslimin, bukan juga musuh yang akan membinasakan mereka, bukan itu yang Nabi khawatirkan. Lihat di Palestina setiap hari dibombardir, tantangannya apa? Tantangannya apa? Mati. Antum kena bom baru mengerti tantangannya apa. Mati tantangannya. Tapi mereka masih sholat. Mereka mati sedang sholat. Mereka mati baca Quran. Akidahnya mati, mereka mati akidahnya benar. Mereka mati tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kematian mereka berakhir dengan surga. Berarti musuh itu tidak Nabi khawatirkan, ya ujung-ujungnya mati. Tapi kalau pemimpin sesat, ini berbahaya ini. Kalau pemimpinnya yang sesat ini yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena kita tinggal di tempat mereka. Nah, kalau kita tidak taat, di penjara. Kalau enggak sejalan, ditangkap. Dikatakan ulama intolerir. Nah, ini adalah penghasut. Ini adalah pembangkang. Tidak mencintai NKRI. Macam-macam rumusnya. Tapi kalau taat, berarti termakan fitnah. Ikut pula menyuarakan pendapat-pendapat sesat demi membela kesesatan pemerintah. Ini yang Nabi khawatirkan. Jadi yang dikhawatirkan adalah musuh dari kelompok sendiri, pemimpin yang menyesatkan. Tapi kalau sekira yang sesat itu adalah aliran sesat, munculnya satu sosok yang mengatakan dia Nabi, itu tidak terlalu mengkhawatirkan. Kenapa? Karena kita bisa memilih ikut atau tidak. Karena mereka hanya rakyat yang sama. Tapi kalau pemimpin seperti yang terjadi di zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ketika pemimpinnya berpihak kepada pendapat yang mengatakan Quran adalah makhluk, siapa yang tidak berpendapat akan ditangkap. Sampai Imam Ahmad dipenjarakan karena mempertahankan Quran adalah qadim. Coba. Nah, si fulan ulama dipanggil, apa pendapatmu tentang Quran, makhluk atau qadim? Kata mereka makhluk, bebas. Kalau qadim ditangkap. Apa yang tertulis? Hah? Yang tinggal-tinggal. Nah, tentu apa yang tertulis? Coba lihat apa
Kenapa antum buat gambar sedang belajar? Husain, apa antum tulis? Hadis. Nah, kita lanjutkan. Lastu, tidaklah ada aku. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Lastu, tidaklah ada aku, adkhulu, aku masuk, daron, ke dalam rumah, fiha nauhun, yang di dalamnya ada ratapan. Fiha, di dalamnya rumah, nauhun, ada ratapan. Wala kalbun aswad, tidak juga anjing hitam. Tidak juga anjing hitam. Jadi Sayyidina Rasul SAW tidak mau masuk ke rumah yang di dalamnya ada orang meratap karena meninggalnya seseorang, tidak juga anjing hitam. Alhamdulillah kita aman dari hal ini. Walaupun Sumatera Barat hobi anjing, tapi nggak ada yang sampai masuk rumah. Nah, kalau anjingnya hanya di halaman dan dijauhkan dari rumah, itu masih wajar-wajar saja, karena tidak dalam rumah. Nah, orang-orang Eropa situ yang anjingnya satu piring makan di satu kasur tempat tidur. Nah, itu anjing yang paling beruntung hidupnya ke Eropa. Kalau ada anjing-anjing di Indonesia yang gak terurus hidupnya, bikin paspor pergi ke Eropa. Itu sederajat di sana dia manusia. Lastu min dadin walad dadu minni. Tidaklah aku termasuk dari permainan. Dadin itu permainan. Di antaranya permainan itu yang mukul-mukul lantai. Itu hari ini harus dibasmi habis. Sibuk aja orang demo komat main lantai, keliling dia, bikin halaqah. Sekira halaqah Quran, dilihat CCTV, kira ada halaqah musyawarah kah atau apa, tapi main pukul-pukul lantai. Itu nanti kalau seperti itu dia sekarang ini ntar apa maksudnya nih? Kasihlah dia tangkai es krim, mau baru mati dia. Alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nusu insyaallah ta'ala minal halikin. Jadi kata Nabi, ini hadisnya, haram main tangkai es. Lastu min dadin, tidaklah aku termasuk dari permainan. Permainan dimasukkan di sini adalah permainan yang tidak ada maknanya. Enggak ada unsur mencerdaskan, tidak ada unsur kesehatan, tidak ada unsur daripada kemenangan atau keberuntungan. Olahraga sehat, bahkan main catur itu ulama Syafi'iyah mengatakan haram, tapi masih ada mengatakan boleh. Kenapa? Karena masih berpikir dia di sana, masih ada otak yang digunakan. Tapi memukul-pukul itu nggak ada, itu nggak ada guna sama sekali. Nanti yang ketemu catat nama berangka 4 bulan, dibakar stiknya itu dengan tangannya kita bakar. Karena Nabi bersabda, lastu min dadin walad dadu minni. Tidaklah aku dari permainan, tidaklah permainan dari aku. Aku tidak termasuk permainan, permainan tidak termasuk dengan aku. Artinya aku tidak punya hubungan dengan permainan. Maka dadu, ular tangga,
Apalagi yang lainnya, remi, kartu kuning. Kalau main kitab kuning, yang kartu kuning, trombol, tusuk bola itu. Ada lagi mukul bola kecil, bolanya sebesar telur ayam, lapangnya paling luas. Bodoh kali manusia. Mana apa? Nah, lapang bola saja sebesar itu bolanya. Enggak terlalu besar lapangannya. Ini kecil sebesar telur ayam. Lapangnya paling luas. Itu memang dari pukul cari lagi. Saya rasa buat lebih kecil lagi itu biar lama nyarinya. Biar duluan kamu dapat oleh malaikat maut daripada kamu dapat bola itu. Itu tidak termasuk daripada permainan yang dibolehkan dalam Islam. Permainan yang tidak ada makna, tidak ada tujuan. Maka Nabi nafikan di sini dalam hadis sahih Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, aku tidak termasuk dari permainan tidak termasuk bagian daripada aku. Maka kalau bikin permainan yang pertama kembali kepada otak, yang kedua permainan yang kembali pada fisik. Dua saja permainan yang dibolehkan, mencerdaskan, kemudian menyehatkan. Hadis berikutnya diulang kembali oleh Nabi, lastu min dadin wala dadun minni. Tidaklah aku dari permainan, tidaklah permainan dari aku. Walastu minal batil walal batilu minni. Tidaklah aku dari perkara batil dan tidak juga batil bahagian dari aku. Lastu minal batil, tidaklah aku dari perkara batil, tidaklah batil bagian dari aku. Aku tidak ada hubungannya dengan kebatilan. Lastu minad dunya wa laysat minni. Tidaklah aku dari dunia, tidaklah dunia dari aku. Lastu minad dunya, tidaklah aku dari dunia. Wa laysat minni, tidak ia dunia dari aku. Tulis artinya, mari. Jadi antara aku dan dunia, kata Rasul, enggak ada hubungan. Inni bu'itsu wasa'atu tastabiqu. Sesungguhnya aku diutus padahal kiamat berusaha mendahuluinya. Inni bu'itsu, hanya saja aku diutus, wasa'atu tastabiqu, padahal kiamat berusaha mendahuluinya. Tastabiq, sabaqa, mendahului. Istabaqa, alif simta, bukan alif simta, hamzata. Istabaqa yastabiqu, berusaha mendahuluinya. Berarti ifta'ala itu bab takalluf. Nah, artinya berusaha keras mendahului Nabi SAW. Tapi tetap saja Nabi duluan, tapi dikejar oleh kiamat di belakang. Jadi setelah Nabi dikirim oleh Allah, maka kiamat datang setelahnya itu mengejar. Sehingga diumpamakan umat telah terdahulu, telah bekerja dari subuh sampai zuhur, dan mereka telah mendapatkan upahnya. Umat setelahnya bekerja dari zuhur sampai asar, dan mereka telah mendapatkan upahnya, tapi tidak sempurna. Umat aku dari asar sampai maghrib. Umat Nabi dari asar sampai maghrib. Berapa lamanya? Baru 3 kali tendang bola, udah pengumuman, siap-siap yang masih di lapangan boleh mandi, jangan sampai terlambat. Itu baru 2 kali tendang bola.
Akhirnya dia nggak sabaran, tetap aja tendang bola. Akhirnya maghrib mandi. Nah, catatannya jangan lupa. Jadi saking sempitnya antara asar dan maghrib, begitulah kelahiran Nabi dan kiamat. Nggak lama. Maka jangan terlalu banyak berpikir mau jadi ini jadi itu lagi. Bentar lagi kiamat. Nah, nggak lama lagi. Antara maghrib sama asar. Dan sangat beruntung umat Nabi SAW kerjanya antara maghrib dan asar, tapi gajinya full. Yahudi kerja daripada subuh sampai zuhur, gajinya setengah diberi oleh Allah, karena kerjamu nggak tuntas. Kerja itu dilanjutkan oleh Nasrani dari zuhur sampai asar, gajinya juga nggak full. Umat Nabi SAW kerja antara asar sampai maghrib, hanya beberapa waktu saja, gajinya genap, karena dia kerja sampai penghujung waktu. Inilah kemuliaan umat Nabi SAW. Usianya pendek, tapi pahalanya besar. Usia kecil, 60 tahun tuh udah pikun. Nah, 80 tahun udah nggak tahu lagi mana tangan kanan, mana tangan kiri. Bahkan ada juga usia 30 tahun udah meninggal. Ada usia 20 tahun udah mati. Umat dulu itu 20 tahun tuh baru TK itu. Baru potong bebek ansar ya, itu baru usia 20 tahun. Potong bebek ansar. Karena usia bapaknya 900 tahun. 950 tahun, 1000 tahun baru mati. Kalau 20 tahun itu baru kelas TK, baru main mobil-mobilan mereka. Kejar-kejaran melumpur. Oh, sekarang 20 tahun udah hampir jadi bapak orang. 60 tahun itu baru tamat SMP. Nah, sekarang 60 tahun udah mati. Coba antum lihat perbandingannya. Berapa perbandingan? 60, 70 dengan 1000 tahun, berapa perbandingannya? Nah, hampir 20 kali lipat. Nah, hampir 20 kali lipat atau 18 kali lipat lebih pendek usia umat akhir zaman daripada umat sebelumnya. Nah, begitulah kira-kira antara maghrib dan antara asar dan maghrib, hanya beberapa jam saja. Dari subuh sampai zuhur lama sekali, bisa khataman kubro. Nah, coba dari asar sampai maghrib mau khataman kubro, nggak selesai. Nah, itulah usia, sehingga Nabi bersabda, aku dan dunia nggak ada urusan. Ngapain ngurusin dunia yang usianya sebentar lagi mau dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lastu minad dunya wa laysat minni, aku tidak termasuk bagian dari dunia, dunia tidak termasuk bagian dari aku. Bahasa ringkasnya, aku dengan dunia tidak punya urusan. Ketika aku dibangkit, kiamat setelahnya mengejar, dan dunia ini akan hancur. Jangan lagi berpikir memperbaiki dunia, memperindah dunia. Yang dipikir adalah persiapan menyambut hari kiamat. Paham? Nah, dunia ya apa yang ada saja, apa yang nampak. Hadis berikutnya, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la safratun fi sabilillah khairun min khamsina hajjah. Satu perjalanan, safrah. Safru, safar, perjalanan. Dikasih ta ujungnya, dikatikan tambah satu. Tuta disebut dengan tamarro. Nah, tamarro. Darbun, pukulan, nggak tahu tuh berapa kali. Darbatun, sekali pukul. Nah, kilmun, perkataan. Kilmah, sepatah kata. Nah, kilmah, sepatah kata. Safarun, perjalanan. Safroh, sekali perjalanan. La safratun, sungguh sekali perjalanan, fi sabilillah, di jalan Allah,
khairun itu lebih baik daripada 50 kali haji. Lebih baik daripada 50 kali haji. Maka yang sudah berangkat haji ya sudah. Nah, kemudian yang sudah umroh ya sudah. Jangan bolak-balik umroh tidak ada kesannya. Maka uang umroh itu berangkat IPB, begitu bahasanya. Nah, connect dengan hadis yang kita baca tadi malam. Apa bunyi hadisnya? La hajjun khairun min asri ghazwatin wal ghazwatu walal ghazwatu khairun min asri hajjatin. Nah, lasiktun sungguh anak keguguran. Ya, hadisnya ditulis di sampulnya. Hadis judul hadis takziah untuk orang yang kematian anak. Nah, hadis takziah untuk orang yang kematian anak kecil. Kalau antum minta takziah, siapa meninggal? Ada usia 5 tahun, masih asik-asiknya bermain sama ayahnya, anaknya meninggal. Anak usia 7 tahun meninggal. Usia 2 bulan meninggal, Masya Allah. 2 tahun meninggal. Baru mulai merangkak berjalan meninggal, kan bahaya itu. Bahaya maksudnya sangat membahayakan kesabaran orang tuanya. Nah, bacakan hadis. Ada yang orang ke neraka digendong, ke neraka ditendang, diseret mukanya tertelungkup. Nah, fa umira fa suhiba ilal nar ala wajhihi, diperintahkan diseret di atas mukanya ke neraka dalam keadaan tertelungkup. Enggak ada yang digendong ke neraka. Nah, bahasa seret di sana adalah usaha yang kuat dari anak keguguran untuk menyelamatkan kedua orang tuanya. Khair, akhirnya mendengar hadis tersebut, orang tua yang meninggal anaknya sabar. Memang syaratnya harus sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Alhamdulillah telah kembali ke akhirat satu orang yang menanti kedatangan kedua orang tuanya. La shibrun fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Sungguh satu jengkal tanah. La shibrun, sungguh satu jengkal tanah. Fil jannati, di dalam sorga. Khairun, itu lebih baik daripada dunia dan apa saja yang ada di dalamnya. Dan apa saja yang ada di dalamnya. Satu jengkal. Satu jengkal berapa senti? Paling 25 cm. 25 kali 25 cm. Sebesar keramik model lama. Sebesar keramik WC. Sebesar itu tanah sorga. Itu tidak bisa dibeli dengan dunia, dengan segala isinya. Apalagi surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang paling kecil imannya, itu 10 kali lipat dunia ini. Berapa mahalnya surga? Hah? Antum memilih surga atau dunia? Surga atau dunia? Nah, jangan ujian paket kalau gitu. Ini surga atau dunia, izin ujian paket. Nah, sejengkal tanah sorga tidak bisa dibayar dengan dunia dengan 10 kali lipat. Kemudian nggak ada sakit, nggak ada terkilir, nggak ada salah urat, nggak ada kurap, nggak ada gatal-gatal, nggak ada flu, nggak ada asam lambung, nggak ada jantung, nggak ada demam, nggak ada berak.
nggak ada buang air kecil, nggak ada kentut. Nah, yang ada di situ makan, minum, kawin, tidur, dan masanya panjang. Lalu dia pilih dunia ini 60 tahun, sakit, capek, susah, pusing, pening, berak, kencing, bau ketiak. Nah, 60 tahun. Lalu selama-lamanya nggak sakit, nggak tua, nggak keriput, nggak rabun, semuanya negatif nggak ada. Dan selama-lamanya dia pilih dunia yang sementara, ditinggalkan yang selama-lama itu. Itu orang apa namanya? Rombongan. Nggak punya utuk, nggak punya otak. Nah, itu orang nggak jalan otaknya sama sekali. Sama sekali nggak jalan otaknya. 60 tahun pendek, kemudian dan semua keterbatasan dan kekurangan dia ambil 60 tahun, dia korbankan akhirat yang selama-lamanya, yang tidak ada sakitnya, nggak ada tuanya, nggak ada susahnya. Jadi orang cerdas mana? Mana? Nggak jelas. Orang cerdas yang mana? Orang cerdas yang mana? Rahmat, orang cerdas yang mana? Pilih yang lama daripada yang sebentar. Ngapain milih yang sebentar? Nah, tapi syaratnya dikit saja. Man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dua doang. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan hidup seenak jidatmu. Nah, itu syaratnya. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Takut, posisikan Allah sebagai Rabb, artinya sami'na wa ata'na. Kemudian hidup jangan ikut hawa nafsu. Tahan hawa nafsu sebentar, tak lama kok sampai mati. Dah mati dah aman. La sautu Abi Talhah, sungguh suara Sayyidina Abi Talha fil jaisi, di dalam pasukan, khairun min fi'atin, itu lebih baik dari sekelompok orang. La sautu Abi Talhata, sungguh suara Sayyidina Abi Talha fil jaisi, di dalam pasukan, khairun min fi'atin, itu lebih baik dari satu kelompok. Hadis berikutnya, la sautu Abi Talhata fil jais, sungguh suara Sayyidina Abi Talha dalam pasukan, khairun, itu lebih baik daripada 1000 tentara, daripada 1000 pasukan. Satu suara Sayyidina Abi Talha. Bagaimana suaranya? Suara yang bersemangat, suara yang diucapkan secara lantang, yang bisa membakar semangat pejuang dan bisa melunturkan semangat daripada musuh. Kalau bahasa sekarangnya orator. Nah, orang yang bisa membangkitkan semangat pejuang. Kata para masyaikh itu di Mesir, ada salah satu ulama, kalau beliau yang khutbah Jumat itu tentara polisi siap siaga di luar masjid. Nah, kalau beliau yang khutbah, takut-takut nanti selesai salat Jumat orang langsung demo. Itu kapasitas yang Allah berikan pada Sayyidina Abi Talha, dan beliaulah termasuk yang bertahan bersama Nabi SAW di perang Uhud, dan beliau yang memiliki kebun di depan Masjid Nabawi yang Nabi sering mengunjunginya. Ketika turun ayat yang berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, Sayyidina Abi Talha memberikan kebun yang paling dia cintai tersebut bernama kebun Rauha kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abi Talha.
Nah, bukan suara lembut, tidak, suara keras. Jihad, Allahu Akbar. Kalau satu orang aja di sini bangun tahajud langsung, nggak boleh pakai sound deh. Tahajud, oh, langsung bangun deh. Langsung setan pun kabur. Itu kapasitas kemampuan suara Sena Abu Talha. Tajud, mana? Ada yang bisa bangun itu. Sama orang jualan, kayak musik bunyinya, mungkin enak tidurnya si Fajar tuh. Nah, sama Rinaldi. Tajud. Jadi yang punya suara keras gunakan pada tempatnya. Jangan berteriak-teriak sekarang. Ini nggak jelas tuh mandi berteriak di situ. Bunyi apa? Karena antum pernah lihat tuh yang banyak-banyak di atas. Ini kalau ada anaknya yang dirampok oleh atau diremas oleh yang tuanya, oleh kakaknya, bunyi itu dia. Ya. Bunyi cigak. Bukan tempatnya di medan tempur yang bersuara teriak-teriak. Ada waktunya, sahur, bangunin tahajud. La asratun fi kaddi halalin. Ini perhatikan baik-baik. 6. Khusus untuk anak karkun. Nah, ditulis hadis ini bagus-bagus, dibuat kaligrafi dan terjemahannya. La asratun fi kaddi halalin. Sungguh kesusahan dalam mengusahakan yang halal. La asratun, sungguh kesusahan. Fi kaddi halalin, dalam mengusahakan yang halal. Ala ayyilin mahjubin, atas keluarga yang tidak ada. Ala ayyilin mahjub, di atas keluarga yang tidak punya harta. Afdalu, itu lebih unggul, itu lebih afdal indallahi, di sisi Allah, min darbin bisayfin, dengan daripada memukul dengan pedang. Min darbin bisayfin, daripada memukul dengan menggunakan pedang, artinya berperang. Haulan kamilan, 1 tahun yang sempurna. La yajifu daman, yang tidak pernah kering darahnya. Ma'a imamin adilin, bersama panglima yang adil. Amir pasukannya adil. Perangnya bukan 4 bulan tapi 1 tahun. Bukan medianya kompor tapi medianya pedang. Artinya bertempur di medan tempur dengan pedang. Tidak pernah tidak pernah kering darah yang ada di pedangnya. Mungkin hal itu terjadi selama 1 tahun? Mungkin? Mustahil. Kalau dia perang pagi, malam pasti istirahat, darahnya akan kering. Ini darah nggak akan kering. Darah tidak pernah kering daripada pedangnya. Nah, kesulitan itu, pahala jihad seperti itu bisa dikalahkan dengan bersusah payahnya seorang laki-laki dalam mencari nafkah yang halal untuk menafkahi keluarganya. Jadi jangan ada bahasa menyesal, oh saya nggak bisa bayar nisab tahun ini, kenapa rezeki susah, saya nggak bisa tinggalkan keluarga. Kenapa? Karena saya perlu mencari nafkah. Datang tinta skill, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Ibrahim tinggalkan Siti Sarah, Siti Hajar di tempat yang tidak ada airnya. Allah yang bantu. Nah, pertanyaannya, memang istrimu sederajat imannya dengan Siti Hajar? Yang kedua, imanmu setara Nabi Ibrahim? Apakah kamu dapat wahyu untuk keluar tahun ini? Ada dapat wahyu? Kalau dapat wahyu dah sesat lagi. Sehingga ketika mereka terlibat yang katanya melakukan adalah amal agama, sementara meninggalkan keluarga tanpa biaya, lalu mengatakan kami telah melakukan berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala, dicibir oleh syaitan, berhasil saya. Nah, lalu dilihat orang pergi ke pasar, berdagang di pasar. Memang orang itu tidak punya keperluan, tidak punya uang yang cukup, kecuali dia yang bekerja di pasar. Dilihat ada orang mengut sampah, dilihat ada orang menjadi kuli panggul, anang sinis. Nah, ini dunia ke dunianya otaknya nih. Nah, ada pikir akhiratnya. Coba lihat kami itikaf 40 hari tiap tahun, 4 bulan, naikkan pengorbanan 6 bulan setiap tahun. Sudah merasa beramal. Tapi memang betul kalau kamu punya rezeki yang banyak, keluarga yang kamu tinggalkan cukup. Tapi kalau tidak, catat hadis ini baik-baik. Usaha yang capeknya badan mendapatkan usaha yang halal demi keluarga yang tidak cukup penghidupannya, lalu dicukupi pendidikannya, makannya, nafkahnya, pakaiannya, itu lebih unggul 1 kali capek tersebut daripada pahala jihad di medan tempur selama 1 tahun di bawah panglima yang adil, yang pedangnya tidak pernah kering darah di sana. Bisa dipahami? Nah, tim Tapakud, ada nggak yang ditinggalkan? Kalau nggak ada, jangan disuruh orang untuk keluar. Kamu berdosa menjatuhkan orang kepada amal yang lebih ringan daripada amal yang lebih afdal, meninggalkan yang afdal lalu melakukan yang mafdul gara-gara doktrinnya tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh syariat. Tapi kalau yang cukup uangnya, oh bagus, keluar 2 tahun pun tidak ada masalah. Yang nggak cukup, akhirnya datang, mohon maaf dulu ya ke pondok, saya mau keluar 4 bulan, jadi nggak ada pembayaran sama 4 bulan nih, nanti udah selesai baru dibayar. Nah, baru selesai, mohon maaf ya kami baru pulang, belum sempat bekerja. Akhirnya 6 bulan. Itu nggak bisa digantikan dengan 4 bulan tadi, tidak bisa. Paham? Nah, jangan melakukan amal agama berdasarkan dengan nafsu atau semangat yang tidak terarah. Karena tipu daya setan tersebut adalah, pertama dia akan halangi orang untuk beramal, yang kedua dia akan rusak keikhlasan orang dalam beramal, yang ketiga dia akan tipu orang dalam amal. Ini yang bahaya, yang tertipu dalam amal. Tertipu dalam dosa, dia akan taubat karena mengaku bersalah. Tertipu dalam amal, dia merasa telah beramal, ternyata amalnya tidak cukup syarat. La'allaka turzaku bih. Mungkin saja kamu diberi rezeki dengan sebabnya. La'allaka, mungkin saja kamu, turzaku, kamu diberi rezeki bihi, dengan sebabnya. Ini hadisnya. Tidak bisa kita pahami tanpa mengetahui asbabul wurud dari hadis ini. Apa asbabul wurudnya? Ketika ada satu orang pemuda datang jumpa Nabi SAW. Nah, maaf, 2 orang bersaudara datang menjumpai Nabi SAW.
satu orang dari saudaranya tersebut adalah pengusaha, yang satunya lagi tidak punya usaha. Tidak punya usaha. Katakanlah dia belajar agama, dia mondok. Nah, selesai mondok juga nggak ada lahan pekerjaan, karena mondok bukan untuk cari uang, mondok untuk menyebarkan agama. Akhirnya begini, apa kata saudaranya itu? Wahai Rasul, saya ini pengusaha, saya ada aktivitas hari-hari untuk mendapatkan uang. Saudara saya ini ngaji ke ngaji aja dia. Nah, di pondok nggak ada ijazah lagi, nggak ada masa depannya. Itu dilaporkan kepada Nabi. Apa kata Nabi? La'allaka turzaku bih. Bisa saja kamu dapat rezeki karena saudara kamu yang kamu biayai untuk mengaji tersebut. Nah, jangan bangga dulu. Oh, saya dapat rezeki dengan usaha saya. Belum tentu. Mungkin Allah bukakan rezekimu, Allah lancarkan usahamu karena uang yang kamu berikan kepada saudaramu yang tidak punya usaha, karena uang yang kamu berikan kepada saudaramu yang tidak cukup kehidupannya. Ada juga bahasa-bahasa yang kita dengar. Nah, kalau sekiranya antum betul dalam pendidikannya, jangan mengantuk. Saya nggak mau lihat mengantuk. Orang yang betul dalam pendidikannya, orang yang betul dalam niat belajarnya, pastikan Allah akan berikan kemudahan kepada kedua orang tuanya. Nah, orang akan berikan kemudahan dan berkah rezeki kepada orang yang mendonaturinya. Itu perkara pasti. Nah, perkara pasti. Maka bantu usaha orang tua, rezeki orang tua, pekerjaan orang tua dengan belajar yang tekun, belajar yang ikhlas, ibadah yang betul. Antum akan melihat nanti. Sehingga sebagai orang tua pernah saya dengar, waktu anak saya mondok, saya ada-ada aja rezeki. Nah, bahasa seperti itu. Ada juga mengatakan sejak saya jadi donatur, usaha saya berkembang, saya jadi kaya raya. Catat hadis ini, hadis sahih riwayat Sunan Tirmizi, kepada satu saudara yang lapor kepada Rasul, ya Rasul, saudara saya ini nggak punya pekerjaan, saya punya usaha. Nabi katakan, la'allaka turzaku bihi, bisa saja kamu diberkahi rezekimu, diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, bihi, dengan sebab kamu kasih biaya kepada saudaramu yang tidak punya rezeki tersebut. Ini yang dilaporkan waktu itu bukan saudaranya sedang mengaji, bukan saudaranya sedang menuntut ilmu, tapi saudaranya yang kebetulan tidak punya pekerjaan. Kan ada sejenis manusia dia tidak bisa kerja apa-apa. Nah, megang pulpen aja kadang-kadang terbalik. Megang cangkul nggak pandai. Pokoknya serba nggak pandai lah. Nggak ada satupun yang bisa dia buat. Makan pun belum pandai juga kadang-kadang. Dia makan berserak nasi entah kemana-mana. Membuka kotak kue pun nggak pandai juga. Apa yang dibuka dia robek, apa yang dipegang dia hancur. Itu memang makhluk sudah ditulis seluruh makhluk, nggak bisa buat apa-apa. Nah, kalau adalah bapaknya, saudaranya, ibunya, pamannya, kemenakannya membiayai orang-orang yang tidak lengkap tersebut, mungkin karena fisiknya, mungkin karena kecerdasannya, mungkin karena dia gila-gila sangin. Nah, itu kita tidak bisa katakan dia tidak punya rezeki, dia tidak punya usaha.
kita mungkin saja mendapatkan rezeki gara-gara memberi orang tersebut. La'allakum, mungkin saja kalian, sataftahuna ba'di, selagi kalian akan taklukkan setelah aku, madaina idhama, kota-kota besar. La'allakum, mungkin saja kalian, sataftahun, akan menaklukkan ba'di setelahku, madaina idhama, kota-kota besar. Wa tattakhiduna fi aswaqiha majalis, kalian akan membuat, kalian akan menjadikan di pasar-pasarnya akan tempat-tempat nongkrong. Majalis akan tempat-tempat duduk. Fa idza kanat dzalik, apabila terjadi hal demikian, apabila telah terjadi demikian tempat-tempat nongkrong di pasar-pasar, seperti hari ini kafe, tempat nongkrong, tempat duduk, altebis, macam-macam, tunaikan haknya. Satu, paruddus salam, jawab oleh kalian akan salam. Yang kedua, wuddu min absarikum, tundukkan pandangan-pandangan kalian. Wahdul a'ma, tuntunlah orang-orang buta. Wa ainul mazlum, bantulah orang-orang yang terzalimi. Ada 4 hak ketika nongkrong di jalan. Ada 4 hak ketika duduk di pinggir jalan. Jawab salam, jaga pandangan, tuntun orang buta, bantu orang terzalimi. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.